kasih moderator. Pada slide pertama ada simbolisasi atau simbolisme. Simbolisasi dalam psikologi sastra merujuk pada penggunaan simbol-simbol, metafora, dan gambaran dalam karya sastra untuk mempresentasikan dan mengungkapkan konsep dan emosi yang terkait dengan pikiran bawah sadar. Simbolisasi membantu mengungkapkan dan memahami pengalaman dan konflik emosional yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata langsung. Banyak hal yang tidak terbaca di dunia ini karena selalu ada sesuatu yang tidak bisa terungkap secara langsung. Oleh karena itu, simbol merupakan cara paling tepat untuk membahasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan mudah. Kita pasti sedang mimpi. Gak lucu, SpongeBob. Dua orang tidak mungkin memiliki mimpi yang sama, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Secara filosofi itu tidak akan mungkin. Benar, kau mengajukan teka-teki metafisika. Tunggu, kita bicara seperti orang terpelajar. Baik, di slide selanjutnya ada simbolisme menurut para ahli. Yang pertama ada Farrer. Simbol adalah bayang-bayang, cerminan, dan pengetahuan tentang Allah sampai kepada kita melalui proses yang berjalan terus-menerus, di mana bayang-bayang itu secara tidak sempurna mencerminkan realitas, tetapi pada gilirannya realitas itu mentransformasi bayang-bayang tersebut. Kedua ada Lonergan. Simbol adalah intensionalitas yang mendasar, artinya subjek merasa tertarik pada suatu objek atau sebaliknya, subjek menanggapi secara spontan. Yang ketiga ada William Gilliston. Simbol adalah gambaran dari suatu objek nyata atau khayal yang mengunggah perasaan atau digugah oleh perasaan. Perasaan-perasaan berhubungan dengan objek umum atau sebuah karya sastra sebagai replika kehidupan. Yang keenam ada Helena. Simbol adalah tanda untuk menunjukkan hubungan dengan acuan dalam suatu hasil konvensi atau kesepakatan bersama. Contohnya adalah bahasa, verbal, nonverbal, atau tulisan. Dan juga benda-benda yang mewakili suatu eksistensi yang secara tradisi telah disepakati. Yang ketujuh ada grades. Simbol adalah sebagai ajang atau tempat atau wahana yang memuat suatu nilai bermakna atau meaning. Yang kedelapan ada Charles Morris. Simbol adalah suatu isyarat yang dihasilkan oleh seorang penafsir suatu signal dan berlaku sebagai pengganti untuk signal itu dan dengannya ia bersinonim. Yang kesembilan ada Kamus Webster. Simbol adalah suatu yang berarti atau mengacu pada sesuatu yang berdasarkan hubungan nalar, asosiasi, konvensi, kebetulan ada kemiripan. Tanda yang dapat dilihat dari suatu yang tak terlihat. Baik, saya Suci Anggraini akan melanjutkan tentang fungsi simbolisasi dalam psikologi sastra. Simbol adalah sesuatu yang mengandung arti yang lebih dalam daripada arti yang sebenarnya. Simbol dapat mengambil bentuk yang berbeda-beda. Pada umumnya, simbol adalah objek yang mewakili objek yang lain untuk memberikan arti yang berbeda dari yang sebenarnya, dan yang mengandung makna yang lebih dalam dan lebih signifikan. Ini adalah cara penulis-penulis untuk memberi makna dan emosi yang lebih terhadap kata-kata di dalam karyanya. Dalam hal ini, sebuah objek, seseorang, atau situasi dapat mempresentasikan simbol. Sebagai contohnya, warna hitam sering digunakan untuk menyimbolkan kematian atau iblis. Warna merah dapat menyimbolkan darah atau gairah. Para penulis menggunakan simbol dalam karya-karyanya untuk membawa pesannya dalam cara yang lebih untuk disampaikan kepada pembaca. Simbolisasi memungkinkan penulis untuk menyampaikan dan menguraikan pikiran bawah sadar dengan cara yang lebih kompleks dan mendalam. Melalui penggunaan simbol-simbol yang kuat dan metafora yang kaya, penulis dapat menciptakan lapisan makna tambahan yang terkait dengan alam bawah sadar dan memungkinkan pembaca untuk menjelajahi dan memahami dimensi yang lebih dalam karya sastra.
Terima kasih moderator. Saya Cindy Mulyawati akan menjelaskan tentang analisis hubungan dalam menguraikan pikiran bawah sadar. Ada dua. Yang pertama adalah definisi analisis hubungan dan metode analisis hubungan dalam psikologi sastra. Nah, yang pertama adalah definisi analisis hubungan itu. Analisis hubungan dalam psikologi sastra melibatkan pemahaman dan penafsiran terhadap hubungan antara simbol-simbol dan metafora yang digunakan dalam karya sastra dengan pikiran bawah sadar yang mungkin muncul di dalamnya. Yang kedua adalah metode analisis hubungan dalam psikologi sastra. Ialah dalam analisis hubungan, kita dapat menggunakan pendekatan seperti analisis simbolik, analisis semiotik, dan analisis kontekstual untuk menguraikan dan menginterpretasikan simbol-simbol dan metafora yang digunakan dalam karya sastra. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Muhammad Faisal Ilham akan menjelaskan materi tentang fungsi simbolisasi dalam psikologi sastra. Simbol adalah sesuatu yang mengandung arti yang lebih dalam daripada arti yang sebenarnya, menurut Landi pada tahun 1972. Simbol dapat mengambil bentuk yang berbeda-beda. Pada umumnya, simbol adalah objek yang mewakili objek yang lain untuk memberikan arti yang berbeda dari yang sebenarnya dan yang mengandung makna yang lebih dalam dan lebih signifikan. Ini adalah cara penulis-penulis untuk memberi makna dan emosi yang lebih terhadap kata-kata di dalam karyanya, menurut Landi pada tahun 1972. Dalam hal ini, sebuah objek seseorang atau situasi dapat merepresentasikan simbol. Menurut Kennedy tahun 1991, sebagai contohnya, yaitu warna hitam sering digunakan untuk menyimbolkan kematian atau iblis. Warna merah dapat menyimbolkan darah atau gairah. Para penulis menggunakan simbol dalam karya-karyanya untuk membawa pesannya dalam cara yang lebih untuk disampaikan kepada pembaca. Simbol dalam karya sastra dapat ditemukan dalam objek, karakter, atau figur. Warna yang dapat merepresentasikan ide atau konsep yang abstrak. Simbol di dalam sebuah objek dapat berupa gambar ataupun huruf. Simbolisasi memungkinkan penulis untuk menyampaikan dan menguraikan pikiran bawah sadar dengan cara yang lebih kompleks dan mendalam. Melalui penggunaan simbol-simbol yang kuat ini, begitu pula metafora yang kaya, penulis dapat menciptakan lapisan makna tambahan yang terkait dengan alam bawah sadar dan memungkinkan pula pembaca untuk menjelajahi dan memahami dimensi yang lebih dalam karya sastra. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan memaparkan materi yaitu analisis hubungan dalam menguraikan pikiran bawah sadar. Pada bagian yang A, yaitu definisi analisis hubungan. Dalam psikologi sastra, melibatkan pemahaman dan penafsiran terhadap hubungan antara simbol-simbol dan metafora yang digunakan dalam karya sastra dengan pikiran bawah sadar yang mungkin muncul di dalamnya. Ini melibatkan mengidentifikasi dan memahami simbol-simbol yang digunakan penulis serta hubungannya dengan pengalaman dan konflik emosional yang mungkin tersembunyi dalam pikiran bawah sadar. Lalu yang B, yaitu metode analisis hubungan dalam psikologi sastra. Dalam analisis hubungan ini, kita dapat menggunakan pendekatan seperti analisis simbolik, analisis semiotik, dan analisis kontekstual untuk menguraikan dan menginterpretasikan simbol-simbol dan metafora yang digunakan dalam karya sastra. Metode ini memungkinkan kita
untuk melihat melampaui makna harfiah dan mencari makna yang terkait dengan alam bawah sadar. Berikut materi dari saya. Terima kasih moderator, saya Muhammad Sofidin Sofian akan membacakan materi selanjutnya. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis klasik merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan psikis. Teori alam bawah sadar. Kajian mengenai alam bawah sadar berasal dari psikoanalisis. Sigmund Freud menggali tentang alam bawah sadar dan dikaitkan dengan kerangka teori psikoanalisis. Buku The Interpretation of Dreams yang diterbitkan pada tahun 1900 dan ditulis oleh Sigmund Freud membahas tentang pikiran alam bawah sadar yang muncul dalam mimpi. Contoh simbolisasi dalam menguraikan pikiran bawah sadar melalui hubungan. Analisis. Simbolisasi cahaya dari kegelapan dalam Heart of Darkness karya Joseph Conrad. Dalam novel ini, Conrad menggunakan simbol cahaya. Simbolisme hujan dalam novel Hujan karya Terelie menggunakan pemaparan pemaknaan dalam metode simbolisasi. Metonimi mengarang melalui perilaku abnormal tokoh dalam novel Kasumbiwa karya Oki Madasari atau studi psikoanalisis Sigmund Freud menggunakan metode analisis simbolisasi pada penokohan yang terdapat pada novel tersebut. Makna mimpi tokoh utama dalam novel Helena karya L.M. Cendana, sebuah kajian psikoanalisis pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yang struktur fiksi prosa yang dipaparkan menggunakan psikoanalisis atau simbolis yang menganalisis mimpi untuk mengetahui makna mimpi tersebut.